pagi, saudara-saudara. Eh, Jumpa lagi dalam kuliah hukum tata negara. Kita selalu kuliah jam 7 pagi ya. Selalu kuliah jam 7 pagi. Dan saya jadi agak ragu dengan kondisi Anda. Kenapa? Sudah bangun atau belum ini? Ya kalau belum bangun ya tolong segera bangun dan buka situs kuliah. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hukum dan kritik postmodernisme terhadap positivisme dan realisme hukum. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian yang berikutnya. Saya akan menerangkan beberapa hal berkaitan dengan pengertian negara, kemudian termasuk nanti hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengan negara. Nah ini, jadi pengertian negara, hukum tata negara, dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lain. Nah, kita akan bahas agak cepat aja nanti supaya saudara-saudara bisa terus mencatat, ya, terus mencatat, dan kemudian nanti sewaktu-waktu akan ada tugas bagi saudara-saudara semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita bicara tentang pengertian hukum, maka unsur berikutnya itu tidak lain adalah negara, gitu ya. Hukum tata negara, ada hukum, ada tata, ada negara. Tata itu mengatur, gitu ya. Hukum itu adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengertian negara. Nah, negara itu ada beberapa pengertian. Yang pertama itu Van Apeldoorn. Van Apeldoorn itu memberikan pengertian negara itu ada beberapa. Yang pertama, negara bisa dikatakan sebagai sebuah penguasa. Orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat. Itu negara. Ya kan? Negara dikategorikan sebagai penguasa. Yang kedua, negara dikategorikan sebagai persekutuan rakyat. Yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup di suatu daerah di bawah kekuasaan yang tertinggi. Nah, kemudian ada yang mengatakan negara itu adalah wilayah atau tempat berdiamnya suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Jadi kalau kita melihat di dalam konvensi Montevideo, syarat berdirinya negara kan yang pertama ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat, ada wilayah gitu ya, wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan gitu ya dari negara lain. Van Apeldoorn menyebut sebagai sebuah wilayah, tempat berdiamnya suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Dia juga mengatakan negara itu bisa dikaitkan dengan kas negara, harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melihat dari pengertian Van Apeldoorn ini, banyak sih pengertian dari yang lainnya. Saya hanya menyampaikan di Van Apeldoorn aja. Karena apa? Karena di Van Apeldoorn itu secara konsisten, ya, beliau itu mengungkapkan negara itu selalu dikaitkan dengan kata kuasa, ya kan? Ada kekuasaan tertinggi, ya kan? Kemudian ada penguasa. Dengan demikian, negara itu unsur terpenting di dalamnya itu tidak lain adalah kuasa atau kekuasaan. Itu dicatat ini dulu, ya kan, dicatat dulu. Dan oleh sebab itulah maka Lokman itu tadi, Lokman seorang sarjana juga, seorang pakar hukum tata negara juga mengatakan bahwa negara itu tidak lain adalah organisasi kekuasaan. Nah, dari perspektif sosiologis, Berend de Hans itu mengatakan negara itu adalah lembaga manusia, manusialah yang membentuk negara,
Manusia yang membentuk negara itu adalah makhluk perorangan, Intelligent, dan sekaligus juga makhluk sosial, Gemeinschaftswesen. Manusia secara alami dalam dirinya ada keinginan untuk berorganisasi yang timbul karena dorongan dari dalam. Negara adalah bentuk berorganisasinya masyarakat bangsa. Meskipun masyarakat bangsa terbagi dalam kelompok-kelompok, negara membentuk kesatuan yang bulat dan mewakili sebuah cita. Een idee vertegenwoordigt. Ini Berens de Haan. Jadi dia melihat dalam perspektif sosiologis. Ya, kalau Van Aberdeen jelas itu perspektifnya ada perspektif yuridis gitu ya kalau kita melihat semacam ini. Nah, dari dua pemahaman semacam ini maka unsur kuasa ya kan itu nampak di permukaan. Manusia secara alami dalam dirinya ada keinginan untuk berorganisasi. Ya kan? Ada kuasa dalam dirinya untuk berorganisasi. Nah, ini pengertian negara. Nah, dengan demikian kalau kita melihat di dalam konteks semacam ini, maka sekali lagi saya mengatakan negara itu ya sebuah organisasi masyarakat yang di dalamnya ada unsur-unsur kekuasaan. Selanjutnya, kita nah, tadi kita sudah melihat kalau negara seperti itu pengertiannya entah Aberdeen dan Berens de Haan mengatakan demikian, maka kita bisa merumuskan negara itu. Nah, yang berikutnya adalah teori integrasi negara yang disebut oleh C.F. Birch. Birch mengatakan bahwa intinya terbentuknya negara itu ada dua fase, dua periode, yaitu integrasi nasional namanya. Integrasi nasional adalah proses menyatunya kelompok masyarakat dalam hidup bidang politik historis, sosiokultural, interaksi ini menyangkut transportasi dan komunikasi, dan ekonomi sehingga menjadi kelompok yang lebih besar dari kelompok daerah, regional, tetapi bukan kelompok internasional yang mempunyai identitas berbeda dari kelompok lain sesamanya. Nah, integrasi nasional seperti inilah yang sering disebut bangsa. Dalam konteks Indonesia, ada sesuatu yang mengelompokkan pada kita untuk menjadi sebuah bangsa Indonesia. Prosesnya panjang, saudara-saudara. Dari kebangkitan nasional, gitu, kemudian kemudian dilanjut dengan Sumpah Pemuda, ya kan? Dan puncak tertinggi dari integrasi bangsa kita itu tidak lain adalah kemerdekaan Republik Indonesia dalam proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kan begitu. Nah, ini integrasi nasional namanya. Nah, integrasi berikutnya setelah proses ini berlangsung, maka disebut integrasi negara. Proses munculnya kelompok penguasa, lagi-lagi penguasa lagi yang muncul. Yang menguasai wilayah bangsa itu secara bertahap. Pertama, menundukkan saingan-saingannya, ya kan? Kedua, menentukan batas-batas kekuasaannya, ya kan? Yuridiksinya, gitu ya. Ketiga, membentuk polisi dan pengadilan untuk menciptakan ketertiban. Keempat, tahap penetrasi administrasi, yakni pembentukan birokrasi, pembentukan pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang dan pengenaan pajak. Pengenaan pajak itu penting karena apa? Dipergunakan untuk hidup bersama. Dari teori integrasi negara yang dilakukan, yang dikemukakan oleh C.F. Birch ini, nampak jelas sekali lagi bahwa negara itu, ya kan, muncul karena adanya kekuasaan. Ya kan? Nah, oleh sebab itulah maka selanjutnya akan kita lihat selanjutnya
kita lihat ya, selanjutnya adalah kalau demikian maka dari berbagai macam argumentasi, termasuk kalau saudara-saudara nanti membaca bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, buah karya fenomenal dari Miriam Budiarjo, itu banyak sekali itu pengertian tentang negara, dan di dalamnya itu selalu menyebut kekuasaan. Nah, dengan demikian kalau kita bisa melihat, negara itu tidak lain adalah organisasi kekuasaan. Lohman itu menyampaikan negara sebagai organisasi kekuasaan itu secara singkat aja, organisasi kekuasaan. Jadi karena itu organisasi kekuasaan, maka negara itu tentu terdiri dari beberapa kekuasaan, kan begitu. Yang mengorganisir itu adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan itu tidak lain adalah kemampuan atau wewenang untuk menguasai orang lain, memaksakan dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, termasuk mencampuri kebebasannya dan memaksa tindakan-tindakannya dengan cara yang khusus. Ini kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, termasuk memaksa. Nah, kenapa sampai bisa seperti itu? Kekuasaan, ya, di mana kemampuan itu muncul, ya sangat tergantung dari teori legitimasinya, gitu ya. Legitimasi itu tidak lain adalah kepercayaan untuk memerintah, kepercayaan untuk membawa atau memiliki kekuasaan yang kemudian dipergunakan untuk memaksa. Nah, legitimasi ini didasarkan pada nilai-nilai universal plus kenyataan sosiologis suatu, kenyataan historis suatu bangsa. Biasanya seperti itu, saudara. Nah, karena ini adalah kemampuan atau wewenang menguasai orang lain, memaksakan dan mengendalikan mereka sampai mereka patuh, maka setiap kekuasaan itu memiliki potensi korup, potensi sewenang-wenang, potensi disalahgunakan, ya kan? Nah, Lord Acton, coba nanti Anda cari. Lord Acton mengatakan apa? Silahkan saudara Anda cari tentang kekuasaan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, supaya ada batasan kekuasaan ini dan dilaksanakan secara prudent, dilaksanakan secara wajar, dilaksanakan secara sesuai dengan tatanan yang ada, maka diperlukanlah hukum yang namanya hukum tata negara. Nah, dengan demikian saudara-saudara, dari pengertian hukum, dari pengertian negara seperti ini, maka apa itu pengertian hukum tata negara? Nah, dari pengertian hukum, dari pengertian negara, maka kita kemudian mampulah kemudian merumuskan definisi hukum tata negara. Jadi tidak hanya sekedar menghafalkan saudara-saudara, tahu sumber dari definisi ini. Di hukum tata negara tidak lain adalah seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Kenapa mempergunakan kata peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis? Ya karena kemarin hukum itu ada yang positivistik, normatif yuridis, tertulis, dan ada realistik, tidak tertulis. Lewat apa? Kebiasaan-kebiasaan. Dan di dalam konteks hukum tata negara, ada hukum tertulis, masuk dalam lingkup namanya konstitusi, yang tertulis misalnya, ada juga yang masuk dalam kebiasaan ketatanegaraan yang disebut sebagai the Convention of Constitution atau kebiasaan ketatanegaraan. Suatu praktek
penyelenggaraan sistem ketatanegaraan walaupun tidak tertulis tapi terus-menerus dilakukan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, besok kalau ada pertanyaan, jelaskan mengapa definisi hukum tata negara selalu mempergunakan frasa, kalimat, seperangkat peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jawabannya tadi, ya karena hukum itu, ya kan, ada yang tertulis lewat perspektif positivistik dan ada yang tidak tertulis lewat perspektif realisme hukum. Dan oleh sebab itulah hukum tata negara itu ada yang basicnya hukum tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar, juga ada dari the Convention of Constitution. Pertanyaan berikutnya, kalau itu mengatur organisasi kekuasaan, pertanyaan berikutnya adalah pengaturan tersebut meliputi apa? Mengikuti bentuk negara yang dikehendaki. Karena ini menyusun organisasi kan. Ketika menyusun organisasi kan kita mau menyusun bentuk organisasinya ini apa sih? Begitu. Yang kedua, tugas, wewenang, dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan atau kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara itu kan terjelma dalam alat perlengkapan negara. Kemudian yang berikutnya, hubungan antar alat perlengkapan negara baik horizontal maupun vertikal. Karena ada yang tingkat pusat, ada yang tingkat daerah. Gitu kan? Berikutnya, kedudukan warga negara. Bagaimana warga negara dalam dinamika sistem ketatanegaraan, dalam konteks hukum tentunya. Ya kan? Kan nanti ada hukum kewarganegaraan. Kan begitu. Yang berikutnya adalah hak asasi manusia. Masuk dalam kategori itu. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kelak sebetulnya membahas hukum tata negara dalam satu semester ini sebetulnya adalah membahas 1, 2, 3, 4, 5 komponen ini aja. Tapi kemudian kita rinci dengan berbagai macam berbagai macam subbab yang kemarin waktu orientasi kita sampaikan, kita diskusikan secara kita dengarkan secara bersama-sama. Begitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, tadi dikatakan adalah bentuk negara. Kalau kita bicara tentang bentuk negara, itu kadang ada yang merancukan. Oh, bentuk negaranya itu kesatuan. Oh, bentuk negaranya itu serikat atau federal. Oh, bentuk negaranya itu adalah konfederasi. Itu bukan bentuk negara, saudara-saudara. Itu adalah bangunan negara. Nah, kalau bentuk negara bagaimana? Oh, ilmu negara sudah diberikan oleh saudara-saudara semua. Betul kan? Ilmu negara itu ada perspektif bentuk negara itu kayak apa aja gitu ya. Yang baru ambil ilmu negara kemarin tentu masih ingat yang HTN-nya itu ngulang, meninggalkan 2 semester lebih kalau nggak salah, wah masih lupa ini. Bentuk negara itu tergantung dari kriteria. Ya kan? Untuk melihat bentuk negara itu ada kriterianya. 2 kriterianya. Yang pertama disampaikan oleh Leon Duguid. Leon Duguid itu melihat bentuk negara itu dari konteks cara penentuan kepala pemerintahan. Gitu ya, saudara-saudara. Cara penentuan kepala pemerintahan. Jika berdasarkan hak waris, maka bentuk negara itu disebut, maaf, monarki. Sorry ya, pagi-pagi harus minum kopi, saudara-saudara. Ini kopi susu.
Anda boleh minum kopi, boleh makan atau apa, kan nggak kelihatan. Anda yang cuma melihat saya nggak lihat Anda. Besok kalau kita pakai Teams, Microsoft, baru nanti kita bisa saling berinteraksi. Monarki itu berdasarkan hak waris. Kemudian yang kedua, ada republik. Itu melalui mekanisme pemilihan berkala dengan periode masa jabatan yang tertentu. Jadi ini kriteria monarki, kriteria republik. Jadi kalau ditanya bentuk negara, itu ya monarki atau republik. Ini kriteria. Kemudian yang berikutnya, kriteria dari cara penentuan kepala pemerintahan itu Leon Dukit. Kemudian yang kedua adalah Jelinek. Jelinek itu menyampaikan kriteria berdasarkan cara pengambilan keputusan politik. Jika monarki, maka secara individual cara pengambilan keputusannya. Ya kan? Sabdo Pandito Ratu. Nah, ya kan? Sabdo Sabdo Pandito Ratu. Apa yang disampaikan oleh raja itulah hukum yang tertinggi. Istilahnya seperti itu. Nah, makanya monarki pola seperti itu. Yang kedua republik itu polanya pengambilan keputusannya secara majelis atau dewan yang merupakan representasi rakyat. Itu saudara-saudara. Nah ini bentuk negara. Organisasi ketatanegaraan yang mau dibentuk itu apa sih? Monarki atau republik? Nah itu, monarki konstitusional atau republik. Inggris itu monarki konstitusional. Ya kan, tidak semata-mata itu pengambilan keputusan didasarkan kepada individu, tetapi ada konstitusionalnya juga. Ada unsur republiknya juga. Pengambilan keputusan dilakukan oleh sebuah majelis atau sebuah dewan. Kalau di Inggris itu adalah House of Commons, DPR, dan House of Lords. Dua kamar. Nanti akan kita bahas di dalam sistem keparlemenan. Lebih lanjut, bentuk negara. Tadi apa lagi ya? Nah, tugas, wewenang, dan tanggung jawab alat perlengkapan negara. Ini menyangkut eksekutif, legislatif, dan judikatif. Ya kan? Dalam konteks Indonesia, itu Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Ini tugas, wewenang, dan tanggung jawab alat perlengkapan negara. Nanti, saudara-saudara setelah lulus hukum tata negara, baru nanti akan membahas tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan negara melalui apa mata kuliah? HPP, Hukum Pemerintahan Pusat. Kalau saya memberikan basicnya saja, hukum tata negara memberikan basicnya saja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab alat-alat perlengkapan negara. Selanjutnya, kemudian saudara-saudara, hubungan antar alat perlengkapan negara, ini kan tugas wewenang. Oh, tugas wewenang itu seperti ini. Nanti di HPP saudara-saudara akan diberikan mata kuliah ini, dan di HPP itu rata-rata sangat normatif yuridis. Tidak mendekati dalam konstruksi teori gitu ya. Normatif yuridis karena apa? Karena HPP ini hukum pemerintahan pusat itu berarti organisasi alat perlengkapan negara yang diatur dalam konstitusi. Ya kan, ada lembaga negara, gitu kan, ada organ-organ negara gitu ya. Kemudian ada organ negara yang sifatnya ad hoc, ada organ negara yang sifatnya apa? Untuk percepatan yang sering disebut sebagai state auxiliary body. Ada itu, ada beberapa itu ya. Nah, itu nanti di HPP aja.
Nah, hubungan antar alat kelengkapan negara itu ada yang hubungan horizontal dan ada hubungan vertikal. Nah, yang hubungan horizontal itu hanya mengkaji hubungan eksekutif dan legislatif. Tidak ikut yudikatif. Yudikatif tidak ikut melakukan hubungan antara organ negara itu. Pertanyaannya mengapa? Yudikatif tidak ikut dikaji dalam hubungan horizontal. Jawabannya adalah, ya kan, karena ini kuliah masih satu asinkron gitu ya. Berarti saya tanya, nanti saya jawab sendiri gitu ya. Ya karena prinsip negara hukum. Dalam prinsip negara hukum, salah satu unsurnya, salah satu yang harus diperhatikan adalah adanya peradilan yang bebas, tidak memihak, imparsialitas judicial. Karena imparsial, maka ya dia tidak punya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kekuasaannya merdeka. Tapi semerdeka-merdekanya lembaga yudikatif ini tetap harus ada pembatasan. Caranya bagaimana? Ya harus ada pengawasan. Di Indonesia kemudian dimunculkan apa yang disebut sebagai komisi yudisial. Ya kan? Nah, walaupun komisi yudisial ini sering berseteru dengan Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung kan juga memiliki majelis kehormatan hakim kan, sering berseteru gitu, tapi bagaimanapun juga tetap harus ada pihak pengawasan eksternal yang dilakukan sebuah lembaga supaya apa? Supaya kekuasaan yang merdeka itu tidak disalahgunakan. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian mengkaji hubungan eksekutif dan legislatif itu tentunya nanti akan menimbulkan sistem pemerintahan negara. Ya, akan menimbulkan sistem pemerintahan negara. Karena hubungan eksekutif dan legislatif gitu ya. Nah, jadi menimbulkan sistem pemerintahan negara. Maaf, habis saya pause sebentar karena ada sedikit gangguan. Ya, ada sedikit gangguan. Baik. Nah, menimbulkan sistem pemerintahan negara, apa itu? Parlementer, ada keterkaitan antara eksekutif dan legislatif, ya kan? Ada eksekutif dan legislatif, antara pemerintah dan parlemen. Kemudian yang kedua adalah presidensial, relatif tidak ada hubungan antara eksekutif dan legislatif, tetapi bisa saling mempengaruhi karena ada mekanisme check and balances, nanti akan kita bahas dalam sistem pemerintahan. Kemudian berikutnya adalah badan pekerja. Ini adalah dengan mempergunakan model ini biasanya ada di konfederasi, ya kan, badan pekerja. Jadi sistem pemerintahan bisa dikatakan sistem pemerintahan dengan pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Nah, ini polanya ada juga ini nanti di konfederasi. Nah, nanti akan kita bahas juga di sistem pemerintahan negara. Nah, itu hubungan horizontal. Kemudian yang berikutnya juga ada hubungan vertikal. Ya, hubungan vertikal itu antara pemerintah pusat, ya, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan lokal, ya, yang sifatnya lokal. Nah, nanti kita akan bisa melihat di negara federal itu dikenal adanya state atau negara bagian. Kemudian di negara kesatuan itu ada pemerintahan daerah. Nah, kita nanti juga akan membahas tentang pemerintahan daerah. Kemudian di negara di konfederasi, ini di konfederasi, ya kan? Di konfederasi itu ada namanya juga state atau kanton, itu di Swiss dulu. Nah, kemudian di negara kesatuan ada yang disebut sebagai pemerintahan daerah. Nah, ini nanti akan kita bahas ketika kita membahas sistem hukum pemerintahan lokal.
itu saudara-saudara. Nah, ini hubungan antar alat perlengkapan negara. Nah, inilah yang menjadi dimensi utama ketika kita membahas tentang hukum ketatanegaraan. Nah, setelah itu kita nanti akan membahas kewarganegaraan dan hak asasi manusia di bab terakhir setelah ujian tengah semester. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan coba lihat itu sistem komponen-komponen yang dipelajari dalam hukum tata negara. Sekarang kita akan coba lihat hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lain yang substansinya negara. Yang pertama, HTN dengan ilmu negara. Sangat erat kaitannya, ya kan? Tapi bisa dibedakan. Nah, HTN itu mempelajari negara dalam keadaan diam. Ya. Kemudian HTN itu mempelajari negara dalam arti konkret. Mempelajari keadaan negara dalam keadaan diam karena apa? Yang dipelajari itu kalau kita lihat struktur pengertian definisi HTN tadi, itu hanya mengenai lembaga-lembaga negara. Atau bisa kita pakai istilah mempelajari anatomi organisasi negara. Diam dia, masih melihat konsep konstitusionalitasnya organisasi ketatanegaraan. Tapi bersifat konkret. Mengapa? Karena basicnya tidak lain adalah hukum positif. Pijakan sumber kajiannya adalah hukum positif. Tahu ya saudara-saudara, hukum positif beda dengan positivisme loh ya. Hukum positif itu tidak lain adalah hukum yang berlaku pada saat ini di satu tempat tertentu. Gitu ya. Intinya seperti itu. HTN positif. Nah, pijakan HTN positif itu apa? HTN hukum tata negara itu berasal dari constitutional law. Berarti hukum positifnya tidak lain adalah hukum konstitusi. Itu saudara-saudara. Nah, ini ilmu hukum tata negara. Ilmu negara juga mempelajari negara dalam keadaan diam. Mengapa? Karena yang dipelajari itu negara dalam perspektif abstrak. Kenapa abstrak? Karena masih dalam tataran ide, ya kan? Belum berfungsi. Nah, tataran ide berarti dia mempergunakan pendekatannya filsafat. Jadi yang ngambil mata kuliah ilmu negara kemarin itu isinya cuma filosofis, isinya cuma teori-teori, isinya cuma gagasan-gagasan. Plato mengatakan idealisme negara itulah yang akan dipergunakan sebagai basis mempelajari ilmu negara. Nah, ini hubungan antara HTN dengan ilmu negara. Lalu, apa selanjutnya? Kita lihat yang satu ini. Dengan demikian, saudara-saudara, ya, kesimpulannya apa? Ilmu negara merupakan landasan teori dari hukum tata negara. Makanya untuk mengambil HTN, Anda harus lulus ilmu negara dulu. Kalau saya dulu lulus ilmu negara, ambil asas hukum tata negara. Setelah lulus asas hukum tata negara, baru mengambil mata kuliah hukum tata negara 1. Setelah lulus hukum tata negara 1, baru mengambil hukum tata negara 2. Setelah ambil hukum tata negara lulus, semua hukum 2 lulus, saya memperoleh derajat sarjana muda hukum. Kemudian baru mencari jurusan. Dan pada waktu itu saya langsung ngambil jurusan hukum tata negara. Karena sejak dulu saya memang senang hukum tata negara. Gara-gara penasaran aja.
dosennya dulu susahnya setengah mati gitu ya, dari UGM. Saya penasaran ini kok mata kuliah ini kok susahnya setengah mati, kayak apa sih susahnya? Akhirnya saya membaca bukunya beliau ini, jadi cinta, ya jadi seneng, ya kan? Itu namanya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Itu ya, landasan dari teori HTN, ilmu negara itu. Ilmu negara mempelajari negara yang ideal, HTN mempelajari penerapan idealisasi negara ke dalam peraturan hukum yang konkret, yakni konstitusi. Nah, ini hubungan HTN dengan ilmu negara. Selanjutnya, saudara-saudara, tunggu yang satu ini. Nah, sekarang hubungan dengan apa ini? Oh, hubungan HTN dengan ilmu politik. Ini juga dekat sekali, saudara-saudara. HTN dan ilmu politik itu dekat sekali. Kenapa mata kuliah HTN atau PK4 itu jarang sekali yang ngambil? Semester ini saya dapat pembimbing itu hanya 2, bandingkan dengan hukum acara yang ngambil bimbingan skripsi. Sekarang yang paling banyak itu kalau nggak salah lingkungan. Lingkungan, hukum acara pidana itu banyak juga itu ya. Itu banyak itu yang ngambil. Sementara HTN itu sedikit. Satu semester itu kadang-kadang cuma 5 mahasiswa yang ngambil. Waktu saya lulus di wisuda, yang jurusan hukum tata negara itu hanya 2. Saya dengan kakak kelas saya. Hanya 2. Jarang sekali. Nah sekarang, karena reformasi, banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pakar hukum tata negara, ahli hukum tata negara. Kalau saya ditanya gimana Pak itu, oh ya nggak apa-apa, ya kan, nggak masalah gitu ya. Orang mengaku-ngaku sebagai pakar hukum tata negara, tetapi basic teorinya itu tidak linear dengan apa yang dia miliki, ya nggak masalah. Soalnya ini kan hukum tata negara kan baru naik daun gitu ya dalam konteks reformasi sama dalam konteks persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini gitu ya. Kalau Anda lihat apa ILC ya, Indonesian Lawyers Clubs itu kan yang sering tampil di situ kan pakar hukum tata negara gitu ya. Ya enggak apa-apa sih. Nah, itu. Nah, hubungan HTN dengan ilmu politik. Kenapa? Ya karena sedikit mengambil karena apa? Ya karena itu tadi. HTN ada ilmu politik, paling tidak juga harus belajar ilmu politik sedikit-sedikit. Besok kalau ada benar-benar diterapkan kampus merdeka, yang katanya Mas Menteri itu, Nadiem Makarim itu, ya mengambil hukum tata negara itu ya harus belajar 1 semester di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Entah itu pemerintahan, entah itu administrasi negara gitu ya, silakan. Ya kan? Kalau itu sudah diterapkan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, itu ya. Nah, hubungan HTN dengan ilmu politik sangat erat. Mengapa? HTN itu mempelajari struktur organisasi kekuasaan. HTN itu ibarat kerangka karena anatominya. Sedangkan ilmu politik itu mempelajari perilaku kekuasaan. Ya kan? Perilaku kekuasaan. Ilmu politik itu ibarat daging yang membalut kerangka. Dan kemudian melaksanakan aktivitas. Melaksanakan tingkah laku. Ya, karena sudah ada kerangkanya, maka daging itu ketika melaksanakan tingkah laku, ya harus sesuai dengan kerangka yang sudah ada. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya kan? Gambarannya seperti ini. Ini di dalam bukunya Profesor Dr. Sri Sumantri, seorang pegawan hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran Bandung. Nah,
Selanjutnya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu tidak lain ada HTN dan ilmu politik. Itu ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang. Two sides of one coin. Ya kan? Dua sisi dalam satu keping mata uang. Saya nggak ada uang ya. Lihat itu dua sisi dalam satu keping mata uang. Nah, artinya antara HTN dengan ilmu politik itu sama-sama mengisi. Sama-sama saling berkontribusi. Konsep aturan dalam hukum tata negara umumnya berasal dari konsep berpikir ilmu politik. Ini kan tingkah laku pemerintahan, tingkah laku kekuasaan itu kayak apa sih? Itu dipelajari di ilmu politik. Nah, tingkah laku ini harus diabstraksikan menjadi sebuah aturan hukum. Artinya konsep-konsep ilmu politik itu bisa dipakai sebagai sumber dari hukum tata negara. Sebaliknya, politik ketika sudah bermanifestasi dalam perilaku kekuasaan akan tunduk pada hukum tata negara sebagai landasan hukum. Nah ini, maka kita nggak bisa kadang-kadang itu memisahkan. Bisa dipisahkan, ya kan? Bisa dibedakan, tetapi nggak bisa dipisahkan. Nah, itu HTN dan ilmu politik, saudara-saudara. Ya, ibarat ayam sama telur, gitu ya. Bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan asal mulanya, gitu ya. Ayam sama telur itu kan kelihatan ya, kalau ayam petok petok petok, kalau telur kan gelundung. Tapi pertanyaannya, eh, duluan mana telur sama ayam? Menurut saudara-saudara, duluan mana telur sama ayam? Wah, mesti duluan ayam, Pak. Ya kan? Nah, ayam dari telur. Nah, telur dari ayam, Pak. Nah, kan gitu. Kalau saya ditanya, duluan mana telur sama ayam? Nah, saya menyatakan duluan telur. Loh kok bisa? Ya karena saya menyebut telur duluan. Nah, gitu. Jadi sudah sulit untuk bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Nah, itu. Selanjutnya, saudara-saudara, tunggu lagi yang satu ini, karena memang kalau dengan mempergunakan seperti ini, ketika beralih ke apa ke topik yang lain, memang agak tersendat. Komputer saya kelihatannya sudah mulai harus diganti ini. Besok akan kita ganti kalau ada anggaran. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan melihat apalagi nih hubungan HTN dengan HAN, Hukum Administrasi Negara. Nah, ada yang menyatakan HTN dan HAN itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Bagaimana perbedaan HTN dengan HAN? Itu seperti ini. HAN itu peraturan hukum yang tidak masuk dalam lingkup hukum material. Kalau begitu HAN hukum apa ini? HAN, Hukum Administrasi Negara, itu adalah peraturan hukum yang tidak termasuk dalam lingkup hukum material. Berarti hukum administrasi negara itu adalah hukum formil. Nah, HTN itu mempelajari struktur organisasi beserta aspek-aspek di dalamnya. Jadi sebetulnya HTN itu material, ya kan? Karena mempelajari struktur. Sedang HAN itu mempelajari jenis hukum dan akibat hukum yang dilakukan oleh negara. Ya kan? Berarti kan dia mengatur tentang bagaimana negara itu menjalankan aktivitasnya. Hukum acara, hukum yang dipergunakan untuk pedoman melaksanakan hukum material. Hukum formil itu kan hukum acara. Nah, HTN itu mempelajari negara dalam keadaan diam.
karena hanya mempelajari struktur organisasi. Han itu negara bergerak. Maka kajian Han itu lebih banyak lagi, ada hukum kepegawaian, kemudian ada hukum tata usaha negara, ada pajak, kemudian ada penyediaan barang dan jasa, wah macam-macam. Lebih banyak karena apa ya? Ada aktivitas-aktivitas negara yang harus dilakukan dan itu ada aspek hukumnya. Inilah Han. Nah, ada juga yang mengatakan tidak ada perbedaan, ya kan? Mengapa? HTM dan HAN itu tidak ada bedanya secara prinsip, hanya sebatas pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan. Jadi hanya untuk membagi kerja aja. Oh, ada yang secara khusus melihat aspek hukum materialnya HTM. Ada yang melihat dari aspek hukum formilnya, hukum acara HAN gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu ya, supaya tidak apa, kalau orang Jawa mengatakan tidak kuwowoken, tidak terlalu penuh gitu lah. Kalau saya ditanya, Pak itu bisa nggak ngajar? Ya bisa, ya kan, tidak hanya HTN, tetapi dalam konteks pembagian kerja, kalau misalnya HTN dan HAN itu diambil keseluruhan, saya yang mengampu. Mau berapa SKS? Ini aja 4 SKS, nah bisa 7 SKS kan? 4 tambah 3 atau tambah 4, 8 SKS. Karena apa? Karena campur menjadi satu dan itu akan mempersulit pemahaman. Maka cukup dilakukan pembagian kerja. Nah, kemudian HTN dan HAN itu objek kajiannya sama. Hanya HTN membahas esensi negara. Sedangkan HAN membahas teknis penyelenggaraan negara. Teknisnya, ya kan? Esensi itu yang material, teknis itu yang formil, acara. HTN hukum material, sedangkan hukum formil. Tapi itu semua tidak lain adalah satu rumpun. Ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak lain adalah antara HTN dan HAN itu saling melengkapi. HTN muncul karena paradigma negara hukum klasik, hanya membagi negara karena ada legalitas pemerintahan, ada pemisahan kekuasaan, muncullah struktur negara, ya kan? Sedangkan HAN itu muncul karena adanya paradigma negara hukum material. Jadi dua-duanya sebetulnya muncul karena paradigma negara hukum. Satu negara hukum klasik yang sering disebut sebagai Nahwakerstat, negara penjaga malam, dan satunya adalah negara hukum material yang sering disebut sebagai welfare state, negara kesejahteraan. Ketika negara kesejahteraan ini dimunculkan, negara justru terlibat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pelayan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Artinya, HTN dan HTN itu merupakan dua pengertian, HTN dalam arti luas dan HTN dalam arti sempit. HTN dalam arti luas itu tidak lain adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tapi kalau HTN dalam arti sempit, ya hanya ATN aja yang sekarang ini sedang kita pelajari. Termasuk atau HAN yang saudara-saudara juga mempelajari. Itu ya. Nah, inilah
kesimpulan hubungan antara HTN dan HAN. Itu ya. Selanjutnya kita akan coba lihat. Tadi saya menyinggung soal negara hukum. Ya kan? Negara hukum klasik memunculkan paradigma hukum tata negara, konsep-konsep hukum tata negara, sementara negara hukum modern itu memunculkan konsep-konsep hukum administrasi negara. Nah, kalau begitu negara hukum klasik dan negara hukum modern itu apa? Negara hukum klasik itu unsurnya adalah yang pertama, perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Nah, ini kan mulai muncul. Kekuasaan itu dipisah-pisah. Jadi di dalam negara, struktur kekuasaan ini akan dibentuk dan kemudian dipisah-pisah. Supaya pemisahan kekuasaan ini bisa berjalan sesuai dengan konsep yang dikehendaki, ya kan? Maka harus ada legalitas pemerintahan. Ya kan? Pemerintahan diatur dengan hukum. Hukum tata negara muncul di situ. Jadi di situ hukum tata negara muncul. Terakhir, peradilan yang bebas. Nah, inilah konsep hukum klasik. Dengan hukum klasik semacam ini, maka negara hanya akan menciptakan apa? Ketertiban. Maka negara hukum klasik sering disebut Nahwakerstat, negara penjaga malam, karena fungsi utamanya adalah menciptakan ketertiban. Ya kan? Menciptakan ketertiban. Lalu negara hukum modern atau welfare state itu apa? Sama sebetulnya unsurnya. Perlindungan HAM. Kenapa perlindungan HAM selalu muncul dalam desain pertama negara hukum baik klasik maupun modern? Karena di dalam kehidupan ketatanegaraan sebelum adanya konsep ini, kekuasaan itu justru sering memunculkan fenomena pelanggaran hak asasi manusia. Karena apa? Kekuasaan yang disalahgunakan dan menjadi absolut. Ilmu negara kan sudah ada nih. Maka perlindungan HAM itu menjadi desain awal tentang bagaimana negara hukum itu harus dibentuk, baik klasik maupun modern. Juga ada pemisahan kekuasaan. Mengapa kok kemudian pemisahan kekuasaan? Ya karena sebelum ada pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia mengalami persoalan. Banyak pelanggaran hak asasi manusia karena perilaku kekuasaan yang tidak dipisah-pisah. Dalam satu tangan ada absolutisme. Nah, supaya pemisahan kekuasaan ini bisa berjalan dengan baik, ada juga legalitas pemerintahan sama. Ya, kalau melakukan pemerintahan, ya kan pemerintahan dalam arti luas ini, saudara-saudara. Pemerintahan dalam arti luas harus legal. DPR, parlemen itu tugasnya apa? Eksekutif tugasnya apa? Eksekutif kita melaksanakan itu harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan hukum. Kemudian berikutnya, nah, ada peradilan administrasi. Kalau di hukum modern itu, kenapa harus ada peradilan administrasi? Karena dalam konteks welfare state, negara itu sebagai pelayan masyarakat. Dan ketika dia melayani masyarakat, kadangkala dia juga melanggar hukum. Karena oleh sebab itu ada jaminan untuk tetap mengembalikan
legalitas pemerintahan itu dimunculkanlah peradilan administrasi. Yang di Indonesia namanya adalah peradilan tata usaha negara. Mengapa itu harus dilakukan? Karena negara melaksanakan public service. Itu saudara-saudara. Ya, public service. Negara melayani masyarakat. Ya kan? Negara melayani masyarakat. Dan pelayanan masyarakat ini dilakukan untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi, negara hukum klasik itu tertib. Setelah tertib mau apa? Apakah cukup hanya tertib? Oh tidak. Negara harus menciptakan, setelah tertib, menciptakan kesejahteraan. Muncullah negara hukum modern itu. Nah, dengan demikian saudara-saudara, selanjutnya, apa ini selanjutnya? Apa hubungannya welfare state dengan keberadaan hukum administrasi negara? Nah, inilah yang akan muncul. Yang pertama, welfare state itu atau negara kesejahteraan fungsi utamanya melakukan public service untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Public service. Nah, ketika dia melaksanakan public service, sifat negara itu menurut Anthony Giddens dalam buku tentang jalan ketiga demokrasi sosial itu bersifat intervensionis. Negara itu dalam konteks negara kesejahteraan, negara hukum modern, itu bahasa sekarang ini kepo. Negara itu kepo, apa-apa diurusin gitu. Dari hal sifatnya pribadi sampai ke sifatnya yang publik, umum, itu diurusin semua. Itu negara kesejahteraan. Coba Anda lihat. Nikah itu diurusi oleh negara. Ya kan, ada undang-undang tentang perkawinan, diurusi oleh negara. Padahal itu kan urusan pribadi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena kalau lihat di negara-negara Skandinavia, Denmark, Belgia, Swedia, ya alhamdulillah, puji Tuhan, saya pernah ke sana di 3 negara Skandinavia itu, termasuk di Norwegia. Mereka adalah negara kesejahteraan, tapi luar biasa. Pendidikan, kesejahteraan, ya kan, perlindungan anak, perlindungan wanita, itu dikelola betul oleh negara. Di negara itu betul-betul melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sifatnya intervensionis. Nah, sifat intervensionis ini bisa positif, bisa negatif. Ya negatif, karena intervensi itu bisa terjadi muncul pelanggaran terhadap prinsip negara hukum semakin terbuka. Ya kan? Negara itu ibarat apa ya? Kayak Sinterklas itu. Membawa berbagai macam bingkisan. Belum tentu bingkisan itu sesuai dengan kehendak masyarakat, kan? Sekarang ini kan banyak sekarang ini ya. Jadi BLT, bantuan langsung tunai gitu ya. Ya, begitu bantuan langsung tunai disebarkan dari pemerintah pusat, waduh, yang rayah banyak sekali. Muncullah berbagai macam kebijakan-kebijakan itu. Ngerayah itu apa ya? Rebutan banyak sekali. Ya kan? Nah, kadang-kadang muncul pelanggaran. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara,
dibutuhkan perangkat hukum untuk membatasi sikap intervensionis negara tersebut atau tetap memberikan tempat bagi masyarakat ketika public service yang dilakukan oleh negara itu ternyata justru memunculkan rasa ketidakadilan. Nah, inilah kemudian muncul yang disebut apa? Hukum administrasi negara. Kalau ada pertanyaan, saudara-saudara, jelaskan hubungan welfare state dengan keberadaan hukum administrasi negara. Jawabannya ini secara kronologis seperti ini. Nah, itulah saudara-saudara. Selanjutnya, iya, selanjutnya sudah selesai kuliah ini. 1 jam kuliah ini. Sebetulnya jangan terlalu lama kok kuliah ini, tapi bagaimanapun juga ya kita harus sesuai dengan bahan gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kuliah yang akan datang, tunggu pengumuman gitu ya, apakah mempergunakan Teams Microsoft atau tetap mempergunakan situs kuliah ini yang saya linkkan dengan YouTube, channel YouTube saya gitu ya. Banyak teman-teman dari luar yang sering menyampaikan pada saya, wah Pak itu ngajar pakai YouTube ya, YouTuber dong. Ya itu nanti kalau yang nonton banyak, itu nanti Pak itu bisa didolarkan loh. Saya nggak mikir sampai sejauh itu. Yang penting saudara-saudara semua enak, nyaman, bisa diakses, ya kan, bisa diulang-ulang untuk dilihat apa yang saya sampaikan gitu ya, sehingga bisa Anda catat terus gitu ya. Kelihatannya nanti tidak akan saya tutup ini, pas ujian segala macam tidak akan saya tutup, saudara-saudara, kelihatannya gitu ya, tidak apa-apa gitu ya, karena memang saya menghendaki saudara-saudara harus melihat dari apa yang saya sampaikan ini. Untuk itu kita tunggu yang akan datang aja gitu ya, kuliahnya masih mempergunakan ini. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan, tapi pertanyaannya jangan japri ya, pertanyaannya di grup aja gitu ya, supaya semua juga bisa mendengar, membaca pertanyaan itu, dan siapa tahu pertanyaan itu bisa muncul dalam ujian. Dengan demikian, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di kuliah yang akan datang. Salam sehat selalu, tetap Indonesia dalam kondisi strong, smart, dan sampai jumpa.